wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ayah apa maka Bapak Imam yang saya hormati, Pak DKM yang saya hormati juga, saya muliakan bapak-bapak di sini semuanya yang selalu inginnya mencari kasih sayang Allah, ridho Allah, rahmat Allah. Kita sangat layak dan pantas mensyukuri akan nikmat-nikmat yang begitu besar. Pada umumnya manusia itu yang dianggap nikmat itu keras untuk menjadi RT terendahnya, jadi RW tingkat sedikit, nanti jadi kepala desa sampai habisnya miliaran, ya kan? Terus tamat sampai seterusnya. Padahal di situ tuh satu pun tidak akan mendapatkan ketenangan. Tapi kenapa berebut? Terus caranya pun kebanyakan ini sifatnya oknum, enggak semuanya. Caranya ya tahulah, kalau disebut enggak enak juga. Di hati kita jawabnya. Padahal nikmat harta itu, ya kan, bukan saya mengatakan yang paling terendah, enggak enak juga, ya kan. Tapi jelas firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah tipuan, fata morgana, ya kan, senda gurau, main-main saja. Bahkan jelas dalam hadis Rasulullah SAW, ya kan, itu ala inna dunya malkunatun ma fiha illa dzikrullahu wa mawala alimun au muta'alimun. Ketahuilah, sesungguhnya dunia beserta isinya dikutuk atau dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Makna berzikir di sini pengertiannya luas. Dalam sholat ada zikir, ya kan? Dalam Quran ada zikir, ya kan? Lalu silaturahim di situ juga ada zikir, meluruskan niat ada zikir, ya kan? Silaturahim juga ada zikir. Jadi pengertian itu zikir luas. Nah, illa dzikr, orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang selalu mengajak orang lain untuk taat, untuk berzikir kepada Allah. Dari hadis yang lain, ad-dunya sinfani, alimun au muta'alimun, wa ghairuhuma hammazun. Ketahuilah, sesungguhnya dunia hanya terbagi dua, yaitu alim, orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu. Selain itu adalah lalat hijau. Lalat hijau itu senengannya ke bangkai-bangkai aja. Maknanya tamsilnya, ya kan, pengertiannya, manusia hidup dikasih oleh Allah kelebihan harta, ya kan, hartanya itu digunakan ke lalat-lalat hijau terus. Ya contohnya lah banyak hiburan yang penuh kemaksiatan. Sekarang orang miskin, orang sakit, ya kan, orang jatuh umpamanya dari ekonomi, tapi di situ lebih taat. Itulah orang yang bahagia artinya. Di mata orang memang bahan kucilan, bahan omongan. Tapi kalau sakit, jatuh, ada masalah, larinya ke Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah ini sudah jarang. Makanya kita bersyukur, ya kan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberi nikmat yang begitu besar, sudah tidak ada tandingannya. Ya kan, saya katakan tadi, harta ini dibuat berebut. Sekarang berjabat tinggi, nggak saya sebut namanya.
Sudah gak jadi aja sekarang jadi masalah besar. Di mana sih enaknya? Allah. Nah ini. Seperti orang kaya berlimang harta banyak. Di mana enaknya? Allah. Di situ timbullah akunya tinggi. Butuh pengakuannya tinggi. Rumahnya mewah namanya di kampung. Bukan kampung sini, kampung saya kan. Itu wah di kampung ini yang paling mewah rumah saya. Mobil yang paling bagus kayaknya saya. Itu sebetulnya dibingungkan. Kalau mau kemana enak enggak parkirnya, enak enggak jalannya. Di parkir sering ditengok, dilihat, takut ke lecet. Nah ini tersiksa sebetulnya. Allah. Gitu. Siapa sih berjalan di atas air kakinya nggak basah? Pertanyaannya, basah apa enggak? Basah. Basah. Jadi sesuatu itu pasti akan menjadi mencintai. Makanya Rasulullah tidak senang makan sehari, ya kan, lapar sehari. Jadi Aisyah dapat kiriman, ya kan, kiriman segala macam lah. Intinya ada yang emas, ada yang gepeng, uang, langsung disebar langsung dihabiskan. Sampai tidak kebagian sejak Aisyah. Kita nggak usah seperti itu. Kita 10%. Karena apa? Kita ini memang nggak mungkin seperti sahabat. Sahabat itu habis-habisan. Nah, itu makanya kita tuh bersyukur ya kan dibandingkan dengan harta yang diburu-buru sampai hancur sampai Indonesia. Jadi kita punya utang di rumah. Nah, ini. Karena apa? Keserakahan manusia. Allah. Makanya mohon maaf ya kan. Kalau saya ini memang mulai ya Allah. Saya kalau dikasih ujian, tolong larikan kepada Engkau. Amin. Terus terang. Nah manusia itu kalau dikasih ujian, meninggalkan sholat, cari ketenangan hati, ya ngedugem, umpamanya ya. Itu baik ya. Keliling dunia kalau yang berduit, ya kan? Itu orang sakit semua sebetulnya. Maka saya minta kalau ada masalah, ya tolong ya Allah. Kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kau tidak akan memberi ujian nafsan pada manusia illa usaha kecuali di batas kemampuan. Tolong ya Allah. Nah, itu makanya ya kan nikmat harta itu sangat rendah sebenarnya. Jangan diperkecil, butuh harta juga, ya kan. Dibanding kesehatan aja udah nggak ada apa-apanya. Tukang ojek aja punya satu motor dengan kesehatan dijual nggak jadi ngojek, nggak sembuh malah mati. Nggak sedikit itu. Nah nikmat ini yang benar-benar orang itu jarang mensyukuri. Syukurnya di mulut aja. Ngomongnya pinter, termasuk saya. Ini untuk saya ini. Untuk saya dan jamaah-jamaah kita semuanya ya. Nah selain itu yang benar ya tidak apa-apa lah. Makanya kalau Jumatan, kalau khotib itu saya berwasiat kepada diri saya pribadi juga kepada jamaah sholat Jumat. Saya juga gitu sama ini tuh kan ya. Beda Jumat sama subuhnya. Gitu ya. Jadi jelas nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Terus iman itu yang mendekati sempurna. Tidak pernah dipikir-pikir di otak-atik. Amalan apapun iman kita cacat, ya kan? Ini tidak diterima. Kenapa? Karena sudah ada keraguan-raguan. Dak mayuri buka ila mala buka. Terus tinggalkanlah perkara-perkara. Sesuatu pekerjaan. Di sini maknanya tentang agama Islam, tentang hidayah, tentang ibadah. Buang semua keraguan-raguan tadi, diganti dengan yang yakin, yang mantap, seperti imannya Abu Bakar, sami'na wa ata'na. Karena Quran itu sama hadis kalau di otak-atik memang tidak pernah nyambung. Karena turunnya itu 23 tahun. Tentang iman saja 13 tahun. Coba iman aja 13 tahun, mabuk silakan, judi silakan, saling bunuh silakan. Saking pentingnya iman. Nah ini, ya ayuhan nas
qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, ucapkan, dakwahkan, bukan diucapkan saja, dakwahkan, sampaikan kepada orang lain, niscaya kamu akan berjaya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan cuma dizikirkan, karena ada dalil, ya kan, miftahul jannah la ilaha Illallah. kuncinya surga itu di kalimat la ilaha illallah. Makanya sekarang ini sudah ratusan yang torekot itu. Nah ini, karena itu tadi ngambil satu judul. Kalau kita ngambil satu judul akan sesat. Kenapa Islam itu berpecah belah? Karena itu, ya kan, ngambil satu judul. Maksudnya kalimat la ilaha illallah itu punya hak aslinya, harus disampaikan, didakwakan. Nah ini kan, gitu. Aslinya seperti itu, bukan diwiridkan saja. Seperti itu, ya kan, makanya kita beruntung subuh ini memang berat, dengan maghrib kayaknya agak 50% tuh, ya kan. Yang subuh ini berat memang, makanya dikatakan inna atqala sholatin alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sesungguhnya sholat yang paling terberat, paling mantap, palingnya harus dimedokkan. Wow. Di ngapain nggak tahu lah. Itu bagi orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Semuanya dengar tahu kok ini. Masyarakat sini banyak, ya kan. Tapi oleh Allah masih belum dikasih kekuatan. Nah ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semuanya. Padahal sholat subuh, qobliyahnya saja dunia beserta isinya. Coba. Logika apa? Enggak logika memang. Kalau di otak hati enggak logika. Masa 2 rakaat apa dunia saya isinya. Kalau kita pandang akhirat, pasti lebih pasti dari terbitnya matahari. Karena akhirat itu tidak ada batas. Nah ini, dunia itu kayaknya setitik pasir yang paling kecil dibanding keseluruhan alam ini. Nah ini harus yakin. Terus sholat subuhnya aja berjamaah, sholat sunnah separuh malam. Coba separuh malam. Kalau yang kayak saya ya gempor tuh. Lawang kaki nggak dibungkus saja sudah cenut-cenut. Ya kan? Nah, terus subuhnya coba separuh malam. Makanya sampai dikatakan berat bagi orang-orang munafik. Jadi saat ini yang tidak sholat subuh berjamaah, mohon maaf, kalau mulai hadis ini munafik. Udah nggak ada kabar lagi. Ini kewajiban kita untuk saling mengingatkan tetangga-tetangga. Jangan malu. Makanya jamaah dikirim di 3 hari itu, ya kan? 3 hari itu tujuannya ya ini, supaya iman itu nambah naik. Kalau Abu Bakar ditunjukkan neraka dan surga, biasa saja. Sampai surga itu merindukan pintu-pintu yang semuanya surga itu 8 itu merindukan Abu Bakar. Ya kan, sampai Bilal miskin jelek lagi. Ya kan? Miskin jelek, budak lagi. Budak zaman dahulu udah kayak sekarang. Sekarang bilang pembantu nggak boleh. Apa bilangnya sekarang? Asisten. Nah, rumah tangga. Dulu budak. Kalau mau naik onta diinjak dulu. Iya kan? Baru naik ke ontanya majikannya, dijual belikan lagi. Tapi di situ ada agama Islam, iman yang kuat. Sampai terompahnya itu sudah kedengaran di surga. Coba. Ya kan? Orang yang sejelek itu, budak, bahkan kalau jadi gubernur di mana? Yaman.